Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan ini di sesi ke-12 manajemen konstruksi ini kita akan membahas tentang metode mengikuti tender atau juga metode dalam analisa biaya lelang. Bagaimana kita prosedur-prosedur dalam mengikuti lelang, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan, karena ini menjadi bagian yang sangat penting bagi manajemen konstruksi. Bagaimana cara kita mengikuti lelang, kemudian bagaimana cara kita menyiapkan dokumen lelang, bagaimana cara kita menganalisa biaya, atau bagaimana cara kita menghitung anggaran biaya lelang, dan lain sebagainya. Ini menjadi bagian yang sangat penting bagi manajemen konstruksi, khususnya para engineer di bidang teknik sipil, ya. Oke, mari kita bahas bagaimana langkah-langkahnya dalam mengikuti tender. Nah, pertama-tama dalam tender kita tentu harus membuat anggaran biaya lelang, ya. Apa saja hal-hal yang perlu kita lakukan dalam pembuatan ABL atau anggaran biaya lelang? Oke. Untuk mendapatkan proyek dengan harga yang kompetitif dan memenuhi persyaratan dalam dokumen lelang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka langkah-langkahnya diantaranya adalah, di sini saya catat secara garis besar poin-poin intinya dalam pembuatan ABL adalah dalam mengikuti tender, gitu ya, dalam mendapatkan proyek dengan harga yang kompetitif dalam tender. Pertama adalah kita perlu mengetahui ketentuan dalam pembuatan ABL atau anggaran biaya lelang, kemudian pembuatan ABL, kemudian proses utama, review ABL, rapat real, kemudian rapat real, dan pengesahan ABL. Nah, bagaimana ketentuan dalam pembuatan ABL? Inilah hal-hal penting dalam menentukan ABL, ya, atau anggaran biaya lelang. Itu diantaranya bahwa ABL harus disusun atas dasar dokumen tender, kondisi lapangan dan data informasi dari vendor, dan data historis yang disusun secara detail dan reasonable. Kemudian ABL berbasis file item disusun oleh ketua tim tender proyek bersama calon tim proyek, yang hasilnya akan direview oleh Departemen Perencanaan dan Pengembangan, ya. Kemudian apa fungsi pembuatan ABL atau fungsi ABL? Fungsi utama ABL adalah sebagai tolak ukur referensi dalam menentukan besarnya nilai penawaran setelah ditambahkan overhead, bunga, set development, dan target profit. Nah, ini fungsi utama dari ABL. Kemudian penilaian kinerja kemenangan tender proyek didasarkan pada, nah ini, presentasi harga penawaran terhadap owner estimate atau OP, ya. Jadi penilaian kinerja atas kemenangan tender proyek didasarkan presentasi harga penawaran terhadap owner estimate. Namun bukan hanya ini saja, gitu ya, ada faktor lain, ya, faktor lain yang menjadikan kriteria kemenangan tender, bukan hanya presentasi harga penawaran, nah, tapi dokumen tender, kemudian syarat-syarat lain, syarat administratif lain, kemudian kesediaan sumber daya, dan lain sebagainya. Kemudian, ketentuan dalam pembuatan ABL yang lainnya adalah bahwa ABL harus bersifat fleksibel, diupdate apabila terjadi perubahan, disesuaikan dengan kondisi terkini atau realistis. Tetapi maksimum HPP tidak boleh melebihi HBL saat penawaran. Kemudian
ABL menggunakan satuan mata uang, boleh apa saja. Kemudian ABL dibahas dalam 2 tahap, yaitu real dan real. Nah ini, bagaimana nanti selanjutnya kita bahas tentang pembahasan ABL itu dalam real dan real. Kemudian ABL yang sudah disepakati dalam rapat real disahkan oleh pihak berwenang sesuai dengan batasan kewenangan. Nah, ini adalah langkah-langkah dasar, pemahaman dasar dalam ketentuan dalam pembuatan ABL. Oke, kemudian kontrol cost table dan struktur rasio standar. Ya, perlu ada pengecekan akurasi estimasi ABL, bisa dilakukan dengan mengontrol harga ABL berbagai bagian terhadap harga standar per meter persegi, bagian pekerjaan jalan, jembatan, atau yang lain. Kemudian menghitung skup keseluruhan untuk misalkan untuk jalan total panjang atau total luas, untuk total luas dan lain sebagainya. Kemudian pengecekan struktur rasio untuk mengontrol tiap bagian bangunan secara struktur rasio volume beton, misalkan besi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh hal yang harus dipikirkan dalam kontrol cost table dan struktur rasio standar. Jadi maksudnya rasio standar di sini dalam proses kita menyusun anggaran biaya lelang, pertama kita perlu mengecek harga satuan, baik satu meter lari atau yang lainnya. Nah, kemudian menghitung keseluruhan. Kemudian pengecekan rasio harga ya, rasio harga yang dimaksud ini dalam, kalau kita mengulas ke belakang tentang rasio, pengecekan struktur rasio itu berarti kita mengecek terhadap koefisien analisa harga satuan. Koefisien analisa harga satuan standar SN seperti apa, kemudian apabila suatu perusahaan telah membuat koefisien analisa harga satuan sendiri, maka struktur rasio atau koefisien berdasarkan koefisien yang telah ditentukan baik oleh kita sebagai manajemen dalam perusahaan atau kita mengikuti standar SND. Oke. Kemudian selanjutnya ada analisa biaya lelang DEP Departemen Perencanaan dan Pengembangan. Nah, ini gambar voucher kurang lebih. Nah, lelang prakualifikasi adalah proses lelang yang dilaksanakan setelah lulus proses prakualifikasi. Kemudian lelang pasca kualifikasi adalah proses prakualifikasi dan lelang yang dilakukan bersamaan waktunya. Ini proses lelang ada 2 diantaranya, yaitu lelang prakualifikasi dan lelang pasca kualifikasi. Kemudian dokumen lelang adalah dokumen yang disediakan atau diterbitkan oleh pengguna jasa yang biasanya terdiri dari ada instruksi lelang, syarat umum dan khusus, spesifikasi teknik, gambar rencana, daftar kuantitas pekerjaan atau bill of quantity, kemudian risalah rapat penjelasan, baik kantor maupun lapangan jika ada. Nah, ini adalah diantaranya dokumen lelang yang harus kita persiapkan ya. Dokumen lelang antara meliputi instruksi lelang, syarat umum dan sebagainya. Ini hal-hal penting dalam saat melakukan lelang. Dokumen-dokumen inilah yang tidak boleh kita lewatkan. Jadi jenis lelang ada lelang kualifikasi dan lelang pasca kualifikasi. Oke. Kemudian persetujuan mengikuti lelang. Apa saja hal-hal yang perlu dilalui untuk mendapatkan persetujuan mengikuti lelang ya. Pertama-tama untuk mengikuti persetujuan mengikuti lelang yaitu membentuk tim lelang untuk memintakan persetujuan ke direktur operasi ya. Nah, ini apabila kita dalam posisi sebagai manajer dalam perusahaan ya, manajer proyek misalkan, dalam ini kita mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah manajemen konstruksi. Kemudian menyusul jadwal pelaksanaan lelang, menyiapkan tim dalam rangka melakukan
analyzing atau survei, kemudian menyusun pertanyaan untuk disampaikan di panitia lelang, kemudian menentukan item dominan, menentukan metode kerja yang akan dipakai, kemudian menentukan sumber daya utama. Selanjutnya adalah mengkoordinasikan dengan lelang penyusunan ABL yang terdiri dari hitungan seluruh biaya, menyusun metode kerja, menentukan untuk pelaksanaan, memitigasi risiko. Nah, ini hal-hal penting ya untuk mendapatkan persetujuan mengikuti lelang. Apabila kita dalam perusahaan yang sangat besar, maka tidak sembarangan kita bisa mengikuti lelang. Tetapi kita membutuhkan persetujuan terlebih dahulu untuk mengikuti lelang. Nah, syarat-syarat untuk mendapatkan persetujuan mengikuti lelang diantaranya adalah hal-hal ini ya. Masuk memastikan bahwa biaya sudah terhitung keseluruhannya, memastikan metode kerja yang dipilih sudah tepat, kemudian selanjutnya memastikan bahwa biaya sudah terhitung keseluruhannya, memastikan mitigasi risiko, membuat undangan real yang disetujui oleh direktur operasi, kemudian melakukan repatriasi lelang atau rel gitu ya, kemudian membuat notulen rel, mengordinasikan dengan item lelang penyusunan penawaran, memastikan kelengkapan dokumen penawaran sesuai dengan persyaratan lelang. Nah, ini adalah hal-hal syarat-syarat biasanya di dalam perusahaan-perusahaan besar. Kita tidak sembarangan bisa mengikuti lelang, akan tetapi kita perlu mendapat persetujuan untuk mengikuti lelang. Oke. Kemudian apa yang harus dilakukan? Kemudian apa yang harus dilakukan dalam persiapan unit perencanaan ketika kita akan mengikuti lelang? Pertama-tama adalah untuk mempelajari dokumen dan membuat ringkasan, menyiapkan analyzing atau survei, kemudian menyiapkan daftar pertanyaan, menghindari analyzing dan lapangan serta melakukan survei, menghitung anggaran biaya lelang yang sesuai gitu ya. Ini hampir sama sebetulnya dalam seperti yang sebelumnya, yaitu persyaratan untuk lelang. Maka persyaratan tersebut dilakukan dalam persiapan unit perencanaan pada saat kita akan melakukan lelang. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Departemen Keuangan saat lelang, yaitu menyiapkan deklarasi bank atau kredit line, statement bank, pajak, koran, dan lain yang berhubungan dengan keuangan untuk kelengkapan penawaran apabila diminta dalam dokumen lelang. Ya, kemudian menyiapkan jaminan penawaran dan referensi bank, menyiapkan rasa perusahaan terakhir dan data lain yang berhubungan dengan akuntansi perusahaan, yang kemudian memastikan perhitungan cash flow yang dibuat oleh unit perencanaan yang sudah benar gitu ya. Ini harus dilakukan oleh Departemen Keuangan saat melakukan lelang. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Departemen SCM, yaitu memberikan data tentang harga material, alat, dan subkontraktor yang ini, membantu tim lelang dalam penyusunan ABL, membantu tim lelang dalam menyusunan kelengkapan dokumen penawaran, dan mengikuti REL atau REL. REL itu apa? REL itu adalah rapat eksekutif lelang. Kemudian Departemen SDM itu apa pada saat lelang yang harus dilakukan, yaitu koordinasi dengan Departemen perusahaan terkait kebutuhan personil proyek yang akan dipakai dalam dokumen lelang, kemudian mengikuti RIL. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Departemen Produksi dan dalam proyek gitu ya, dalam import ya, kepala proyek. Apa yang harus dilakukan Departemen Produksi dan calon
pimpinan proyek ya, yaitu pertama adalah menentukan perhitungan ABL atau anggaran biaya lelang yang terdiri dari menentukan item dominan, menentukan sumber daya utama, menentukan dan membuat metode pelaksanaan, menyusun waktu pelaksanaan, menghitung seluruh biaya proyek yang akan ditawarkan, menghitung cash flow proyek yang akan ditawarkan, dan membuat mitigasi risiko. Dan kemudian membantu menyusun dokumen penawaran, terutama metode kerja dan waktu pelaksanaan proyek. Oke, ini adalah contoh-contoh uraian dan bukti kerja ya penanggung jawabnya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana prosedur lelang. Nah, inilah ya, kita perlu paham. Ini saya buat dalam kotak ya, untuk mengetahui prosedur lelang. Yaitu pertama dengan memulai, kemudian ambil dokumen, kemudian membentuk lelang. Dalam membentuk lelang, maka perlu mengikuti rapat penjelasan, survei lapangan, menyusun pertanyaan, menentukan item dominan, menentukan metode kerja, dan menentukan sumber daya utama. Itulah yang harus dilakukan dalam tim lelang, ya. Setelah dibentuk lelang, maka selanjutnya baru kita menyusun ABL atau menyusun anggaran biaya lelang, atau kita menyusun penawaran tender gitu ya. Anggaran biaya lelang yang dimaksud adalah penawaran tender yang kemudian rapat eksekutif lelang atau RIL. Selanjutnya baru kita mengikuti lelang ya. Jika kita melanjutkan mengikuti lelang, jadi setelah kita rapat ABL itu ada dua hal kemungkinan. Kemungkinannya kita mengikuti atau tidak ya. Jika tidak, maka kita membuat surat pengunduran diri. Apabila kita diputuskan setelah rapat eksekutif lelang kemudian diputuskan mengikuti lelang, maka selanjutnya menyusun penawaran, kemudian memasukkan dokumen penawaran, kemudian klarifikasi dan negosiasi penawaran, selanjutnya pemberitahuan pemenang, kemudian laporan, dan selesai. Inilah yang dilakukan oleh panitia lelang. Panitia lelang yang dimaksud di sini dalam perusahaan panitia lelang adalah ketika kita akan melakukan atau kita akan mengikuti tender ya. Beda panitia lelang pengguna jasa dengan panitia lelang penyedia jasa. Ada panitia lelang pengguna jasa yaitu yang akan memanfaatkan jasa, ada panitia lelang yang penyedia jasa. Penyedia jasa di sini adalah sebagai kontraktor. Jadi ada tim lelang sebagai penyedia jasa, ada tim lelang sebagai penerima jasa. Tim lelang penyedia jasa maka membuat surat penawaran tender dan berupaya bagaimana caranya agar tender yang kita ikuti menang. Nah, itulah fungsi dari membuat tim lelang oleh penyedia jasa. Sedangkan tim lelang pada pengguna jasa yaitu memilih calon pemenang yang lebih tepat untuk melaksanakan suatu proyek. Itu berbeda tanggung jawab dan berbeda tahapan-tahapan pelaksanaannya ya. Oke. Kemudian penawaran tender. Nah, penawaran tender ini adalah menjamin bahwa tender yang akan dilakukan atau diikuti sudah dikaji secara benar, ditinjau dari aspek legal, teknis, bisnis, kualitas, safety, dan risiko pekerjaan. Ini pada saat kita melakukan penawaran tender. Kemudian ABL adalah anggaran biaya lelang, yaitu suatu dokumen yang berisi antara lain rekapitulasi biaya, anggaran biaya proyek, cash flow, metode kerja, schedule, dan dokumen pendukung. Dokumen pendukung diantaranya adalah penawaran harga dari vendor atau supplier, kemudian hasil survei lapangan, dan data pendukung.
Nah, inilah hal-hal penting pada saat kita melakukan penawaran atau pada saat kita melakukan tender. Jadi, yang dimaksud dengan anggaran biaya lelang itu meliputi rekapitulasi biaya, anggaran biaya proyek, cash flow, metode kerja, tim schedule, dan dokumen pendukung. Dokumen pendukung inilah ya kita perlu ada penawaran harga dari vendor atau dari supplier, entah itu supplier material atau subkontraktor gitu ya. Kemudian hasil survei lapangan dan data pendukung lainnya. Nah, kemudian selanjutnya materi pembahasan pada rapat eksekutif lelang yaitu disiapkan oleh Departemen Perizinan dan Pengembangan yang terdiri dari deskripsi proyek, tinjauan aspek legal, kemudian tinjauan dokumen lelang, mitigasi risiko. Yang ketiga adalah tinjauan aspek teknis. Dari apa saja? Yaitu diantaranya strategi pelaksanaan, metode kerja, dan jadwal pelaksanaan. Yang keempat, aspek bisnis. Tinjauan aspek bisnis yaitu analisa harga satuan pekerjaan, baseline cost, dan cash flow. Ya. Kemudian tinjauan aspek kualitas dan safety GSHE, kemudian harga penawaran yang akan diajukan ditetapkan oleh Departemen Perencanaan dan Pengembangan dan mengacu atau mempertimbangkan hasil rapat eksekutif lelang. Ya. Nah, inilah apa yang perlu dibahas pada saat rapat eksekutif lelang. Di antaranya poin pertama adalah definisi proyek, tinjauan aspek legal, tinjauan aspek teknis, tinjauan aspek bisnis, dan tinjauan aspek kualitas dan safety gitu ya. Oke, nah ini selanjutnya adalah contoh berita acara rapat eksekutif lelang. Jadi ini formnya seperti ini, nama proyeknya apa, lokasi proyeknya di mana, pemberi proyek karya atau pemberi proyeknya siapa, sumber dananya mana, anggarannya berapa, jangka waktu pelaksananya berapa hari, kemudian bentuk kontraknya seperti apa, cara pembayarannya seperti apa gitu ya. Ini adalah contoh berita acara pada saat rapat eksekutif lelang. Kemudian antara lain juga terdapat ketentuan umum rincian anggaran rencana biaya pelaksanaan RPB, baseline cost adalah misalkan biaya operasi lapangannya berapa persen ya, biaya umum lapangan berapa persen, biaya bank dan dana lainnya berapa persen, risiko berapa persen, kemudian totalnya menjadi berapa ya. Harga penawaran akhir ditetapkan oleh kepala departemen akhir. Kemudian ketentuan lain, apabila tender dimenangkan, divisi harus melakukan langkah-langkah untuk mencapai efisiensi atau keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Hubungan dan hal-hal atas divisi terkait berkewajiban melakukan antaranya adalah tercapainya KPI divisi sesuai dengan PKAD dan prinsip MK3L, memahami isi kontrak dan membuat dan bertanggung jawab terhadap hitungan ABL. Oke, ini contoh berita acara rapat eksekutif lelang. Kemudian bagaimana langkah-langkah dalam rapat eksekutif lelang? Ya, rapat eksekutif lelang digambarkan dalam chat, diawali dari mulsetar, kemudian penentuan ABL, kemudian rapat eksekutif lelang, kemudian berita acara. Berdasarkan analisa pada kajian rapat eksekutif lelang, maka diputuskan dilanjutkan proses tender atau tidak. Nah, jadi ketika kita akan mengikuti tender, kita perlu bahas dulu dalam rapat eksekutif lelang yang kemudian diputuskan kita akan melanjutkan mengikuti lelang tender atau tidak ya. Dan kemudian selanjutnya apabila ikut tender maka masukkan penawaran, apabila tidak ikut tender maka buat surat pengunduran diri. Oke, ini adalah proses rapat eksekutif lelang. Kemudian pembuatan dan pelaksanaan ABL. Nah, ini contohnya buat analisa item, pembuatan
proyek, kemudian pengendalian proyek, tindak lanjut, kemudian memverifikasi dan mengesahkan laporan dari proyek, ya. Oke. Kemudian flowchart utama pembuatan BL atau pada saat kita membuat anggaran biaya lelang, prosesnya itu bagaimana? Ini digambarkan dalam proses ini dari mulai kemudian mempelajari ABL, mempelajari gambar dan syarat teknis lebih detail, mempelajari pasal-pasal kontrak yang waspadai dapat menimbulkan resiko. Kemudian selanjutnya survei lokasi lebih detail yang dilakukan untuk melakukan value engineering. Yang selanjutnya mungkin saja akan menambah laba. Dari proses value engineering selanjutnya yang apakah mungkin setelah dilakukan value engineering akan menambahkan laba atau keuntungan. Selanjutnya dilakukan review strategi pelaksanaan. Value engineering ini untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal tanpa mengurangi standar mutu, tapi dapat meningkatkan keuntungan, ya. Maka selanjutnya perlu dilakukan review ulang tentang strategi pelaksanaan untuk yang maksimal. Setelah melakukan review strategi pelaksanaan, selanjutnya adalah review metode kerja setiap pekerjaan itemnya, metode pelaksanaannya bagaimana. Nah, ini adalah perlu mengkaji value engineering terlebih dahulu, yang selanjutnya dapat menentukan yang tepat bagaimana metode pekerjaan setiap item pekerjaan itu, metode pelaksananya bagaimana, gitu ya. Maka selanjutnya untuk mengetahui itu, untuk menentukan metode item pekerjaan, perlu database metode kerja. Database metode kerja diantaranya bermacam-macam, ada metode konvensional, metode lain-lain, ya, yang atau mungkin saja mengerjakan setiap item pekerjaan dilakukan sendiri oleh kontraktor, oleh kita sebagai pemenang tender, atau dilakukan subkontrak gitu ya kepada vendor-vendor, atau bagaimana, itu yang dimaksud dengan metode kerja. Nah, maka dalam hal ini kita dalam manajemen proyek, manajemen konstruksi perlu mempunyai database metode kerja, ya. Nah, setelah ditentukan mengenai metode kerja, maka selanjutnya dilakukan review analisa harga satuan item pekerjaan. Dengan sistem atau metode kerja seperti ini, maka analisa harga satuan pekerjaannya menjadi seperti apa dan bagaimana, ya. Yang perlu dipertimbangkan adalah tentang mutu, waktu, dan risiko waktu pelaksanaan. Apakah ini dapat meningkatkan mutu atau meningkatkan keuntungan? Nah, ini diputuskan pada saat kita review untuk melaksanakan atau review metode pelaksanaan pekerjaan per item, ya. Kemudian selanjutnya MS internal yang dilanjutkan lagi ke harga satuan per item. Harga satuan per item dasarnya adalah dari harga, sumber daya, kontrak tahun tunggal atau update harga satuan saat ini, atau risiko kenaikan harga dalam 1 tahun, gitu ya. Kemudian dari mana lagi dasarnya, yaitu dari harga, sumber daya kontrak tahun sama, atau berdasarkan dari pengalaman-pengalaman, atau jika kita menggunakan metode subkontrak, ya, disubkan setiap item pekerjaan, maka kita mengacu terhadap harga satuan pekerjaan terdahulu, bagaimana seperti apa biayanya, yang kita lakukan review ulang dalam harga satuan pekerjaan per item, ya.
Nah, kemudian selanjutnya adalah rapat ARP gitu ya. Ini sebagai gambaran flowchartnya. Nah, selanjutnya adalah yang kita bahas adalah tentang review ABL. Apa yang harus dilakukan dalam review ABL? Review ABL itu adalah ajari lebih detail gambar dan aspek teknis, survei ulang, review strategi pelaksanaan, review metode kerja, review analisa harga catatan, update harga satuan sumber daya, update harga sampai item. Inilah pada saat kita review, pada saat kita mereview atau mengkaji ulang, mereview ulang anggaran biaya lelang. Apa saja yang harus dilakukan? Inilah diantaranya adalah ada 7 poin penting yang harus dilakukan pada saat review ABL. Nah, kemudian selanjutnya perlu mempelajari lebih detail tentang gambar dan spek teknis dan bagian kontrak lainnya. Mempelajari gambar, BQ lebih detail, kemudian mengetahui lingkup pekerjaan, mengetahui item-item yang tercantum dalam BQ kontrak, kemudian posisi letak bangunan dibandingkan kondisi existing, mempelajari syarat teknis lebih detail, diperlukan untuk mengetahui mutu spesifikasi material dan material pengakuan pekerjaan, mempelajari bagian lain dari dokumen kontrak dan pasal yang memberatkan, misalkan standar penerimaan pembayaran per item, kemudian tahapan pembayaran penyelesaian harga, denda dan saksi, prestasi dan lain-lain. Ini perlu dipelajari lebih detail mengenai gambar dan bagian kontrak lainnya. Oke, contohnya misalkan lingkup pekerjaannya, ada pekerjaan persiapan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah survei ulang. Apa yang harus dilakukan pada saat survei ulang? Apakah ada jalan akses ke lokasi proyek, kemudian jalur distribusi sumber daya ke proyek bagaimana, ketersediaan kuari dan sumber daya lainnya bagaimana, kondisi sosial dan budaya masyarakatnya bagaimana, kondisi cuaca, muka air banjir, pasang surut dan sebagainya itu bagaimana, ya. Survei ulang menentukan strategi pelaksanaan proyek, antaranya menentukan letak dari fasilitas proyek, misalnya kantor proyek, gudang dan lain-lain, sehingga akses jalan di lokasi proyek lancar. Kemudian menentukan pelaksanaan sewa kelola atau subkontraktor, kemudian menentukan pembagian zoning kerja dan lain sebagainya. Ini fungsi dari survei ulang, ya. Nah, ini adalah flowchart untuk kontrak represi prosedur selama dan setelah proses tender. Inilah proses tender itu. Pertama-tama adalah menerima surat lulusan, ya, dan seterusnya. Kemudian proses tender proyek dengan bill of quantity, prosedurnya bagaimana. Inilah contoh gambar flowchartnya. Pertama adalah mengidentifikasi potensial kontrak, membuka pengumuman tender atau undangan klien, ya. Kemudian proses untuk mendapatkan dokumen tender. Inilah langkah-langkahnya, prosedurnya, ya. Mengidentifikasi potensial kontrak, membuka pengumuman tender. Nah, kita perlu mengetahui ada pengumuman tender atau tidak, gitu ya. Jika ada pengumuman tender, maka kita perlu melakukan lebih lanjut untuk mendapatkan proses untuk mendapatkan dokumen tender. Setelah mendapatkan dokumen tender, proses untuk mendapatkan dokumen tender yang dimaksud selanjutnya adalah evaluasi tender dan laporan estimate, ya. Oke. Kemudian proses kontrak setelah tender. Nah, ini adalah flowchartnya. Proses pekerjaan estimasi untuk proyek, penunjukan termasuk desain build dan pelaksanaan kontrak. Nah, ini adalah flowchartnya seperti ini. Saya tidak bisa bahas secara detail, namun ini bisa dibaca dan dipahami. Kemudian diagram alir umum pekerjaan. Ini contoh-contoh gambaran, pembagian zona, rencana tahapan pelaksanaan. Nah, kemudian yang saya ingin sampaikan adalah tentang review strategi pelaksanaan. Nah, review strategi pelaksanaan diantaranya adalah
pengaturan lokasi pekerjaan atau site management, penempatan fasilitas kontrak proyek dan ukurannya, pemakaian alat utama, penempatan stok dan workshop, pembagian zoning kerja, penentuan item swakelola, subkontraktor atau item dominan, penentuan struktur organisasi proyek, inline, pembagian zoning kerja. Ini adalah dalam rangka mereview strategi pelaksanaan. Oke, ini contoh-contoh gambarannya. Gambaran pekerjaan, pecat pekerjaan, ya, dan lain sebagainya. Oke, inilah pembahasan di sesi 12 tentang langkah-langkah dalam menyusun ABL, langkah-langkah dalam mengikuti tender, bagaimana cara melakukan rapat eksekutif lelang, dan lain sebagainya. Seperti pembahasan yang telah kita sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian diakhiri, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.